Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, hari ini kita akan belajar soal wujud dan perubahannya. Sebelumnya, Bapak mau minta tolong sama ketua kelasnya nih untuk memimpin doa pada hari ini. Saya minta tolong untuk Mas Faris untuk memimpin doa. Silakan. Sebentar ya. Silakan. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Faris sudah memimpin doa. Iya, Bang. Sebelumnya hari ini masuk semua apa tidak? Tidak. Ada yang nggak masuk? Saya absen aja ya. Iya. Oke. Lutfi, Hadir. Faris, Hadir. Faiz, Hadir. Sabto. Hadir. Oke, semua ya. Rama tidak hadir. Oh, Bapak. Rama tidak hadir ya? Iya. Rama yang tidak hadir. Iya. Rama. Oke. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai wujud dan perubahannya. Sebelumnya saya bacakan dulu. Hari ini tujuan pembelajarannya ialah membedakan perubahan fisika dan kimia berdasarkan ciri-cirinya, mengidentifikasi wujud zat dan sifatnya, menjelaskan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari, dan menganalisis hubungan antar massa, volume, dan keterapatan zat. Sebelumnya nih, kalian tahu nggak perubahan zat itu apa? Dari padat ke cair. Daripada ke cair. Ada lagi? Gas ke Panas ke uap. Panas ke uap. Lalu, ada lagi? air ke panas. Oke, ada beberapa yang udah tahu ya. Ini Bapak mau minta tolong kalian menonton dan kira-kira apa sih yang terjadi oleh mereka? Keren ya? Secepat itu ya. Sama satunya ya. Kayak sampai yang tadi. Dampak cair akibat es krim yang dibiarkan di tempat terbuka lama-lama. Siap-siap, Pak. Oke, dari apa yang saya tampilkan tadi, dari Bapak tampil tadi, apa yang kalian amati dari video tadi? Perubahan wujud. Perubahan. Katakan dulu dong. Ya, Apa? perubahan wujud. Terus apa lagi? Peristiwa pencairan. Oke, ada lagi? Perubahan es. Perubahan es. Oke, Padat ke cair. padat ke cair. Lalu, Iya, Pak. sudah ya. Jadi tadi merupakan peristiwa di mana mencairnya es batu. Oke. Mentega. Mentega, lalu apa? Es krim sama kutub Kutub utara. kutub utara karena pemanasan global. Oke, sebelum lanjut, Bapak mau bagi dulu dan menjadi kalian di 3 kelompok. Nanti susunannya ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti saya bagi LKPD. Nanti tolong kalian analisis berdasarkan apa yang kalian pahami awal. Nanti saya minta tolong kalian untuk maju ke depan satu-satu. Yang mana, Pak? Yang bagian tabel ya. Yang tabel. Oh, tabel. Ya, ya. Pasti Yang tabel aja ya. Oh.
Supaya pintar. Ya, saya kasih waktu 10 menit lah ya. Bukan Pak. Cukup ya. Selesai dulu. Sebisanya ya. Ya. Apa yang kalian tahu? Boleh lihat HP, Pak. Jangan dulu ya. Jangan pakai HP dulu. Tadi dulu. Sudah selesai? Belum. Kelompok 1 bagaimana kendala? Menyelesaikan Pak. Oke. Kelompok 2 ada masalah? Oke. Kelompok 3 aman? Oke. Waktunya selesai. Saya minta tolong untuk perwakilan dari berkelompok aja. Kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu. Silakan. Disimak ya. Diperhatikan, siap. jangan main sendiri. Siap. Ya Pak, nggak mau maju Pak. Ayo. Ini Pak nggak mau maju Pak. Yo, nanti ya maju ya, harus maju. Oke, silakan. Oh. Percobaan yang pertama yaitu pemanasan gula. Perubahan yang terjadi, gula meleleh, berubah warna menjadi coklat kehitaman dan berbau harum seperti karamel. Keterangannya, perubahan kimia karena menghasilkan zat baru atau karbon dan senyawa karamel yang sifatnya berbeda dari gula semula. Perubahan ini tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sudah Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan juga untuk Bapak. Tadi apa yang dibahas sama kelompok 1? Pemanasan gula. Pemanasan gula. Oke, kita lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Harus maju semua ya. Pak ini nggak mau maju Pak. Harus maju. Nanti saya minta maju semua, oke? Maju semua. Ayo. Benar ya, benar ya. Dengerin dulu ya, jangan antara Ya, Pak. Ya, siap. Ini Pak, dengan Pak. Kedua, menjelaskan tentang pelalaian es. Perubahan yang terjadi, es batu berubah wujud dari padat menjadi cair. Keterangannya perubahan fisika karena hanya terjadi perubahan wujud mencair dari padat ke cair. Zat penyusunannya tetap air H2O dan tidak menghasilkan zat baru. Dapat kembali menjadi es jika dibekukan. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 dari sini semua ya. Kelompok 3. Ayo, maju, ayo. Ini kelompoknya cowok semua ya, maju dulu. Udah. Maju dulu. Pak, Pak. Ayo maju. Yang baca Pak. Ayo dibacakan. Ya, ayo, saya. Oke, silakan baca. Setengah. Oke. Ayo, yang bagus. Pembakaran kertas. Peristiwa pembakaran kertas. Kertas menyusut, berubah warna menjadi abu dan mengeluarkan asap. Keterangan dan analisis sementaranya itu perubahan kimia karena kertas ada atau zat awal bereaksi dengan oksigen dan berubah menjadi abu, asap, dan gas. Zat atau zat baru. Perubahan ini bersifat permanen. Oke, dan siapa untuk kelompok 3? Oke, beberapa udah tahu ya dari beberapa materi ini, tapi saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi ada beberapa jenis perubahan. Jenis yang pertama ada zat dari zat padat. Pertama, dari sifat zat padat ini memiliki bentuk yang tetap, di mana dia memiliki volume yang tetap, lalu tidak mudah mengalir seperti air. Jadi bentuknya padat. Kita ada contoh di sini ada batu, mohon maaf ini salah tembak, batu, terus ada handphone kalian, tembok, dan sejenisnya. Nah, ciri-cirinya dari partikel padat ini itu tersusun rapat dan tidak teratur, di mana memiliki gaya tarik menarik yang antar partikel yang kuat. Jadi rapat, tidak ada yang bisa untuk dia meleleh. Selanjutnya ada zat cair. Zat cair ini biasanya sering kalian ketemui dari minuman,
terus minyak goreng. Nah, sifatnya itu ialah bentuknya menyesuaikan wadahnya dan volumenya itu biasanya tetap, dia tetap volumenya dan dia bisa mengalir seperti air. Contohnya tadi air, dimana ini contohnya ada minyak, ada air, ada sirup, terus sirup, oke, terus teh yang biasa di depan-depan itu juga termasuk air. Oke, sirup. Oke, untuk ciri-cirinya partikelnya ini lebih longgar, lalu zatnya dapat bergerak bebas, jadi tidak ada yang mengikatnya. Jadi dia air, contoh kalian kalau air kan biasanya jadikan dulu dong, didengerin dulu dong. Nanti aku minta tolong kamu maju ya, oke? Oke. Jadi dimana kalau zat cair ini tidak ada yang mengikat, dimana dia akan mengalir sebebasnya dia, dan dia akan menyesuaikan dengan wadahnya. Yang selanjutnya ialah berbentuk gas. Gas ini lebih bebas lagi, dimana sifatnya ini bentuknya tidak bisa diketahui atau dia tidak tetap, jadi serandom mungkin itu. Lalu volumenya ini tidak bisa dipastikan, dia tidak tetap, dan dia bisa dapat mengisi ruang yang tersedia. Contohnya dalam ruangan ini juga masih ada gas. Contohnya Oksigen. Nah, gimana gas ini memiliki ciri-ciri partikel berupa yang sangat-sangat renggang. Jadi dia renggang dan dia bebas sekali untuk bergeraknya dengan energi yang cukup tinggi. Lalu ada perubahan-perubahan wujud yang kalian sebutkan tadi. Contohnya tadi ada yang es batu tadi. Es batu tadi termasuk pada apa? Padat ke cair. Nah, di padat ke cair itu ada yang satu, yaitu contohnya meleleh. Jadi es batu tadi merupakan salah satu contoh di mana dia akan meleleh. Jadi meleleh itu adalah zat padat berubah menjadi cair. Dan ketika ada sesuatu yang bisa menyebabkan zat tersebut menjadi mencair. Kalau contohnya ini ada es batu, dimana kalau es batu ini dibiarkan pada suhu ruang atau di atas 0 derajat Celcius, dia akan mencair dengan sendirinya, seperti contoh video yang awal tadi. Lalu kalau ada yang dari kan tadi yang padat ke cair ya, sekarang dari cair ke padat, itu disebut dengan membeku. Ada yang mau menyebutkan contoh dari cair dari cair ke padat? Air ke es batu. Jadi terima kasih untuk Mbak Lutfi udah menyebutkan. Jadi cair berubah menjadi zat padat itu ketika ada proses pendinginan sampai titik tertentunya. Jadi seperti yang disebutkan Mbak Lutfi tadi, benar sekali bahwa menjadi es batu. Jadi yang awalnya air yang sifatnya lebih bebas menyesuaikan tempatnya, dia ditaruh tempat itu dan dimasukkan ke dalam lemari freezer, itu dapat berubah menjadi es batu yang biasanya kalian membentuk es teh itu jadi dingin. Oke, selanjutnya perubahan wujud yaitu yang ketiga, yaitu adalah menguap. Menguap ini di mana zat cair ini berubah menjadi gas dengan pada suhu tertentu. Dan contohnya itu ketika kalian memasak air, mendidihkan air, pasti ada sisa air yang berkurang dan ada uap yang ke atas. Benar atau tidak? Ya. Jadi itu salah satu contoh proses perubahan wujud dari cair ke gas. Dan selanjutnya ada proses mengembun. Biasanya siapa yang kalau tiap pagi itu jalan kaki di luar ruangan, di jalan atau saya. Kamu kalau pagi itu daun-daunnya ada air-airnya tidak? Iya Pak, di lapangan itu. Oh, ada. Nah, itu adalah satu contoh di mana perubahan wujud dari gas ke cair. Itu contohnya jadi seperti daun-daun yang pada pagi hari. Kalau hujan itu Pak, termasuk mengembun atau tidak? Tidak, kan dia dari atas. Hujan. Nah, dalam terima kasih pertanyaannya. Oke.
dalam perubahan itu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu perubahannya pada wujud atau bentuk zat tanpa menghasilkan zat baru. Jadi contohnya kayak es batu deh. Jadi kan dia dari air menjadi es batu, tapi kan dia tetap air kan. Tidak ada tambahan perubahan zat baru. Dan biasanya komposisi dari zat ini tetap meskipun dia berubah wujud dari es batu tadi. Seperti itu. Terus kalau yang kedua itu ada perubahan yang namanya perubahan kimia, di mana perubahan kimia ini dia menghasilkan suatu zat yang baru dengan komposisi dan sifat yang berbeda dari zat awalnya. Contoh nih, tadi ya bagian kertas siapa kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, kelompok 3. Nah, tadi kan perubahan kertas tadi kalau kebakar jadi apa? Abu. Jadi abu. Jadi menyebabkan menjadi zat yang baru. Nah, itu salah satu contoh perubahan kimia. Nah, cirinya biasanya dia terjadi reaksi kimia yang dapat merubah susunan dari zat yang ada pada awalnya itu tadi. Contohnya kertas tadi bakar, hilang dia. Contohnya seperti itu. Gitu. Oke, jadi penjelasan dari Bapak tadi mungkin cukup ya. Nah, ada nggak yang mau maju ke depan untuk memberikan kesimpulan atau mereview kembali apa yang Bapak jelaskan tadi? Saya mau ada 2 orang, 1 cowok, 1 cewek. Ini tadi yang dukung. Oke, yang dukung tadi ya. Setuju ya teman-teman? Oke, Pak Is maju ke depan atau sini? Oke, dukung tadi yang cowok. Silakan. Untuk yang ceweknya nanti saya minta tolong Mbak Mira aja. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Pak Is sama Mira silakan maju ke depan. Nanti gantian ya. Oke. Oke, mau siapa dulu nih? Mau siapa dulu? Mau teman-teman mau siapa dulu? Oke, Faiz. Oke. Silakan Faiz. Oke, silakan Faiz. Pemanasan gula. Gula meleleh, berubah warna menjadi coklat kehitaman dan Nah, itu salah satu contoh dari apa Mas Faiz? itu pemanasan dari Zat apa? Zat apa? itu zat baru Jadi termasuk pada perubahan kimia atau fisika? kimia. Kimia. Tepuk tangan dulu teman Faiz. Selanjutnya lagi silakan. Tadi jelaskan ada zat cair kepada contohnya dari air. Kalau kita taruh di freezer akan menjadi padat atau menjadi batu. Ya, itu salah satu contoh perubahan kimia atau fisika Mbak Viro? Perubahan. Siap. Ya, oke, kita depan untuk silakan Mbak. Silakan ya, terima kasih. Oke. Mungkin cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan, insya Allah nanti ada materi fisika yang lainnya. Jadi tunggu, jangan lupa untuk belajar apa yang ada di buku LKS yang ada. Nanti bisa dibaca-baca dulu sambil kalian bisa cari sumber-sumber lain dari internet. Oke, tadi kan udah dibuka pakai doa ya. Jadi sekarang kita tutup pakai doa. Saya minta tolong Mas Faris kembali untuk menutupnya. Sebentar Mas Faris. Ya, sebelum pembelajaran ini ditutup, marilah kita berdoa agar pembelajaran ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu. Oke, baik. Hamzah. Ya. Oke, sudah bagus ya. Jadi sudah bisa untuk jadi seorang guru lah. Tinggal nanti teman-temannya aja.
tidak ada komentar macam-macam sih, cuman hanya saja sepertinya kamu harus berganti media nanti di selanjutnya ya nak ya. Kamu sudah 3 kali praktek pakai PowerPoint, saya ingin melihat keterampilanmu menggunakan media yang lainnya. Oke, coba nanti difikirkan. Media belajar kan banyak ya, banyak sekali. Kalau yang berbasis teknologi, oke, kamu sudah terlihat bahwa sangat terampil untuk media-media yang berbasis teknologi atau yang seperti apa. Nanti untuk yang keempat ya, yang kelima ya, mari move on dari media. Carilah coba media yang lain yang lebih bisa menggerakkan kelasmu. Jadi biar yang maju ke depan tidak hanya 1-2 orang saja, syukur-syukur bisa semuanya maju ke depan. Baik, Gitu ya. Jadi keterampilan untuk menggunakan media dan keterampilan untuk mengkondisikan kelas akan lebih terlihat. Gitu ya Hamzah ya. Baik Bu, Oke, terima Bu. kasih. Terima kasih Bu atas komentarnya.